Film kali ini diawali dari asrama yatim piatu, di mana dua orang saudara yaitu sang kakak Juanita dan adiknya yang bernama Juleika dipisahkan oleh orang tua asuh. Di mana sang adik Juleika diasuh oleh sebuah keluarga, sementara Juanita masih ditinggal di asrama panti. Malam harinya, sang kakak dengan berbekal alamat yang diberikan oleh sang adik, dia berusaha untuk pergi menyusulnya. Di jalan dia melihat seorang pria yang tampak mencurigakan, dan dia berlari. Sampai di suatu tempat, dia melihat sosok perempuan, dan dengan meminta bantuannya, dia berusaha meminta tolong untuk diselamatkan dari kejaran pria tadi, dan meminta tolong untuk diantarkan ke alamat tujuan. Sang anak lalu dibawa oleh si tante ke sebuah mobil, dan ternyata si pria tersebut masuk juga ke dalam mobil yang sama. Pada pagi harinya, Juanita terbangun dan dia mendapati si tante sedang melakukan sebuah ritual, yang dimana tampak ada sesuatu di depannya dengan darah yang berceceran dan dengan simbol-simbol yang ada di dinding. Dengan penuh ketakutan, Juanita mencoba kabur dari rumah tersebut. Akan tetapi, tindakannya diketahui oleh si pria dan akhirnya dia dibawa kembali ke rumah tersebut. Hampir setiap hari, Juanita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kedua orang tersebut. Beban psikologis semenjak kecil menjadikan Juanita sering menyakiti dirinya sendiri. Sampai-sampai dia beranjak dewasa pun masih tetap dia mendapatkan perlakuan yang sama. Di suatu kesempatan, di mana Juanita yang sudah sangat tidak tahan dengan semuanya, dengan sadar dia menikamkan sebilah besi kepada pria tersebut sampai dia koit. Dan si tante yang baru pulang dari pasar pun tidak luput dari balas dendam Juanita atas kekejaman mereka selama ini kepadanya. Tengah malam, kedua mayat dari manusia kejam itu dimasukkan ke dalam mobil untuk dibuang ke jurang agar tidak ada jejak pembunuhan yang dilakukan oleh Juanita. Dengan kondisi yang sudah sangat lelah lahir dan batin, Juanita akhirnya pingsan dan ditemukan oleh para pria yang baik-baik yang memasukkan dia ke sebuah rumah sakit terdekat. Berita tentang seorang wanita yang ditemukan di pinggir jalan ternyata dimuat juga di sebuah surat kabar. Dan adiknya yang selama ini mencari kakaknya akhirnya membaca berita tersebut. Juanita yang sudah terganggu psikologisnya malah menyerang suster di rumah sakit yang sedang merawatnya. Dan ternyata Dr. Farhanlah yang mengobatinya. Dr. Farhan ini adalah kekasih dari adiknya, yaitu Juleika. Juanita akhirnya dibawa ke rumah orang tua angkatnya Juleika, dan dia diperkenalkan satu persatu oleh penghuni rumah. Di dalam rumah tersebut pun, Juanita tidak pernah luput dari yang namanya halusinasi atau penglihatan-penglihatan buruk. Tiba di mana hari bahagianya Juleika dan Dr. Farhan. Mereka sedang melangsungkan pernikahan pada hari itu. Akan tetapi, lain halnya dengan Juanita. Dia yang sudah ada rasa terhadap Dr. Farhan, seketika itu juga hidupnya kembali hancur. Depresinya kambuh lagi. Bahkan setelah melukai Nona, asisten rumah tangga di rumah itu, dia kabur entah kemana.
Setelah bertahun-tahun, Dr. Farhan dan Zulekha sudah memiliki 2 orang anak, yang kakaknya pria, yang adiknya perempuan, serta sebuah rumah di depan pantai. Tiba-tiba berhenti sebuah mobil di depan rumahnya, yang ternyata itu adalah Juanita yang tempo hari menghilang. Tampak Nona sedang berbicara dengan Kadir dan Megat. Kadir ini adalah asisten taman di rumah itu, sementara Megat asisten pribadinya Dr. Farhan. Saya jadi keluarga baru di sini sampai bila-bila. Dari hari ke hari, kelakuan Juanita tampak ingin bertindak sebagai pemilik rumah itu, baik terhadap anak-anak maupun terhadap Farhan. Dia menganggap sebagai suaminya sendiri. Saja nak belajar menjadi isteri misalnya. Tidak lama datang pula Zulekha di tengah keluarga tersebut. Hal ini hanya menambah rasa sakit yang diderita oleh Juanita melihat kemesraan mereka. Tanpa ia sadari, tangannya berdarah-darah karena memegang kalung dia dengan sangat erat. Malam harinya Nona tampak sedang memunguti sesuatu di depan pantai, dan tiba-tiba dia melihat Juanita pergi ke arah hutan. Dengan sangat hati-hati dan tanpa ingin diketahui, Nona mengintip apa yang dilakukan oleh Juanita. Tiba-tiba didapati satu sosok yang menyeramkan. Pagi harinya, Nona membawakan makanan sambil tangannya yang gemetaran. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur, dikarenakan terus dihantui oleh makhluk menyeramkan tersebut. Juanita yang tidak senang akan kejadian semalam langsung memberikan sebuah peringatan kepada Nona. Sedang asik-asiknya berenang, Dr. Farhan dihampiri oleh Juanita. Dia masih saja menggoda Dr. Farhan, yang notabene suami dari adiknya sendiri. Tampaknya Juanita ini sudah sangat dibutakan oleh yang namanya cinta. Nona yang habis mandi tiba-tiba saja mendapati setan botak yang dia lihat di dalam hutan kemarin malam. Sambil berteriak-teriak, Nona dengan penuh ketakutan menyuruh setan itu untuk pergi dari hadapannya. Farhan yang mendengarkan teriakan dari Nona pun menggedor pintu kamar. Bahkan sampai-sampai dia mendobrak kamarnya. Dengan sekuat tenaga, Farhan akhirnya mendobrak pintu kamar tersebut. Dan dia mendapati ceceran darah yang menetes di kepalanya. Ternyata darah tersebut dari Nona. Nona yang berada di atas tampak dibanting-banting oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sampai pada akhirnya Nona pun tewas di tempat. Dengan mata melotot, muka serta tubuh yang penuh dengan luka. Dengan penuh kebahagiaan, Juanita pun keluar dari pintu kamar. Selepas pemakaman, Zulekha beserta Farhan serta 2 orang anaknya pergi untuk sementara ke rumah orang tua angkatnya Zulekha. Juanita pun sebenarnya diajak, akan tetapi dia tidak mau. Dia lebih memilih kembali ke rumah itu ketimbang ikut beserta keluarga Zulekha. Di area pemakaman, tampak Juanita sedang menggali kuburan seseorang. Di bawah guyuran hujan, tampak mulutnya yang sedang komat-kamit. Tampak dia sedang merapal mantra tertentu. Pocong tersebut dimasukkan ke dalam mobil, lalu Juanita pergi bergegas menuju ke suatu tempat. Ternyata yang ditujunya adalah gudang yang terletak di sebelah rumahnya Farhan. Sambil mengucurkan darah yang dia iris dari tangannya sendiri, dia merapal ajian. Dan ternyata itu untuk membangkitkan mayat hidup. Kadir yang baru datang
dengan menggunakan mobil melihat Juanita yang sedang duduk di taman. Berani sekali Kadir memegang kepalanya Juanita. Akan tetapi, ternyata rambutnya rontok dan dia melihat itu bukan Juanita, tetapi Nona. Dengan bergegas, dia masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya sekencang-kencangnya. Keesokan harinya Farhan beserta keluarganya datang ke rumah itu. Zulaikha yang baru membuka pintu, dia melihat satu sosok di belakang dan dia hampiri untuk dilihat siapa itu sosok. Hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat di dalam kamar. Untungnya Farhan segera datang. Lila dan Fitri pun pada malam harinya tidak luput dari gangguan setan. Angin kencang yang meniupkan kordeng sehingga menambah suasana yang sangat seram. Sampai mereka harus lari tunggang langgang untuk bersembunyi di dalam sebuah lemari. Dan mereka melihat, aduh, ternyata itu adalah Juanita. Hampir mau copot jantung mereka. Akhirnya tahu anak-anak dibawa oleh Juanita. Juanita akhirnya menemani mereka tertidur sampai pagi hari. Zulaikha sangat terkejut melihat Juanita ada di dalam kamar anak-anak. Serasa tidak terima jiwa keibuannya melihat pemandangan seperti itu. Zulaikha membangunkan anak-anaknya, akan tetapi anak-anaknya bilang mereka masih ngantuk dan ingin tertidur. Dengan sangat kesal, lebih ke arah marah, dia keluar. Anak kita masih tidur, Bang. Farhan pun sangat terkejut melihat Juanita ada di dalam kamar anak-anak dan tidur bersama mereka. Farhan ingin Juanita menghentikan semua kekonyolan ini. Tampaknya Kadir mendengar suara aneh dari dalam gudang. Di dalam gudang dia mencium aroma yang tidak sedap. Sampai pada akhirnya dia buka tutup papan dan dia melihat Nona sambil berlari menuju mobilnya. Dengan laju mobil yang sangat kencang, dia menelepon Megat dan memberitahu apa yang dia lihat barusan. Tanpa disadarinya, dia menubruk sesuatu. Dan dia turun untuk memeriksa apa yang barusan dia tabrak. Dia melihat Nona yang sedang ngesot berjalan menghampirinya. Sambil berteriak, akhirnya dia bergegas masuk ke dalam mobil untuk menghindari si Nona yang sudah menjadi mayat hidup. Kadir pun berakhir di tangannya Juanita. Zulaikha tampak kesal karena dia menyuruh Lila serta Fitri untuk mengaji. Akan tetapi kedua anaknya tidak mengindahkan keinginan dia. Mereka kepengen hanya bernyanyi bersama Juanita. Dengan setengah memaksa, Zulaikha menarik kedua tangan anaknya. Juanita yang mendapati kenyataan hidup seperti itu sangat kesal dibuatnya. Akhirnya dia menuju ke gudang tua tersebut. Megat yang melihat Juanita akhirnya ikut serta menuju ke gudang itu untuk melihat apa yang dilakukan oleh dia. Megat mendapati aroma di gudang tersebut sangat tidak enak alias berbau busuk. Akhirnya karena kecerobohannya kondisi dia diketahui oleh Juanita. Sambil terus bersembunyi dia menutup hidungnya. Tapi tiba-tiba tanpa disadarinya, setan Nona sudah memegangi kepalanya. Dan Megat pun akhirnya lewat sama dengan Kadir. Tampak Juanita sedang melihat-lihat foto yang ada di dalam rumah tersebut. Dan dia mengganti foto Zulaikha dengan foto dirinya bersanding dengan kakang Farhan. Farhan yang ingin keluar kota dalam beberapa hari mencoba untuk pamit kepada istri serta kedua orang anaknya. Ketika sedang menidurkan anaknya,
Zulaikha mendengar suara-suara dari luar pintu kamarnya. Dengan perlahan dia membuka pintu kamar dan melihat apa ada orang di depan pintu kamar. Ternyata tidak ada. Ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba dia mendengar suara yang berasal dari belakangnya. Zulaikha mencari tombol untuk menyalakan lampu biar terang, tapi tangannya dipegang sama Nona. Zulaikha tampaknya masih tertidur dikarenakan kejadian semalam membuat dia tidak bisa tertidur, dan anak-anaknya ingin diajak pergi oleh Juanita tanpa perlu menunggu Zulaikha bangun. Sambil menunggu anak-anaknya pulang, Zulaikha tanpa sadar masuk ke gudang sebelah rumah. Dia mendapati berbagai macam aroma yang bertebaran di dalam gudang tersebut, beserta simbol-simbol yang tidak jelas apa itu. Kucing tiba-tiba melompat ke arahnya dan membuat dia kaget serta membuat dia terjatuh hingga pingsan. Anak-anak yang sudah pulang, dia memberitahu kepada Juanita bahwasannya ibunya tidak ada di dalam rumah. Juanita mencari adiknya sampai ke gudang tua di sebelah rumahnya. Dia mendapati HP adik yang tergeletak di depan para mayit. Karena kesal Zulaikha tidak ditemukan, dia membacakan mantra agar para mayit bangun, dan Juanita membawa anak-anak ke gudang tersebut agar Zulaikha keluar. Setelah memukul jatuh Juanita, Zulaikha membawa serta anak-anaknya untuk bersembunyi. Dengan kejam Juanita melemparkan kapaknya, dan kapak itu tepat mengenai pundaknya Zulaikha sampai dia terjatuh. Saat kondisi genting, Farhan tiba-tiba muncul dan mendapati rumahnya berantakan, serta Zulaikha dengan kondisi yang sudah berlumuran darah. Saat Farhan ke gudang, dia melihat Juanita sudah menyiramkan bensin ke arah tumpukan mayat-mayat, yang anak-anak juga ada di situ. Nampaknya dia berusaha untuk melenyapkan semua. Ketika Farhan sedang membaik-baikin Juanita, Zulaikha yang sudah memegang senjata langsung mengayunkannya ke arah Juanita sampai dia roboh. Farhan pun membakar mayat-mayat tersebut dengan obor yang sudah menyala. Akhirnya Farhan yang terkena sabetan senjata tajam dari Juanita. Juanita mencoba untuk bunuh diri bersama Farhan dengan menyiramkan bensin di sekujur tubuh mereka. Film diakhiri dengan mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang sedang mencoba untuk mematikan api. Dan di atas menara tampak Farhan dan Juanita. Film kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih.